menular pada kulit yang disebabkan oleh tungau yang kecil di dalam kulit. Dan kenapa kita bahas ini? Karena kasusnya banyak sekali. Dan Wonosobo adalah salah satu kota yang merupakan kota santri. Di sini banyak sekali pondok pesantren dan kasus ini banyak di tempat yang berpenghuni padat, hunian padat. Salah satunya adalah di pondok pesantren itu. Oke, dokter bisa disampaikan tentang penyakit ini, dokter gimana, dok? Oke, kita mulai dari penyebabnya ya. Ya. Jadi penyakit skabies ini disebabkan oleh suatu kutu ya. Di dunia ini banyak sekali kutu. Ya. Nah, salah satu kutu ini namanya Sarcoptes scabiei ya. Sarcoptes scabiei itu kutu yang menyerang mamalia. Jadi tidak hanya manusia, dia menyerang manusia, hewan-hewan mamalia, kucing, Jadi anjing. monyet bisa ya, dok ya? Monyet, kelinci itu banyak sekali. Jadi sama hewan rumah, kucing, anjing juga ada yang kudisen. Bisa ya. Oke, Cuma varian kutunya berbeda. Beda. Jadi pada manusia disebut varian hominis ya. Jadi kalau pada kucing varian kucingis. Varian gitu. Canis ya, Canis felix ya, ya, itu Canis variannya macam-macam itu. Dan bisa juga yang dari kucing ke manusia, dari manusia ke kucing juga bisa, cuma gejalanya biasanya kalau dari hewan ke manusia lebih ringan ya. Dari hewan ke manusia lebih ringan ringan di manusianya, dok? Ya, Oh ya gitu. bisa. Jadi misalnya kita melihara kelinci, skabies kelinci ya bisa menyerang ke manusia, tapi gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan skabies yang varian hominis atau yang gitu. pada manusia. Jadi yang varian hominis itu ganasnya pada manusia ya? Manusia, ya. Jadi yang varian hominis juga bisa menyerang ke kucing, ke anjing gitu ya? ya? Itu bisa juga. Ya. Bisa, oke. Jadi sebetulnya Sarcoptes scabiei ini bisa kelihatan nggak sih, dok, kalau misalnya kita lihat tangan yang ada itu tuh? Ya, jadi ukurannya itu 0,1 sampai 0,3 mm. Kalau kita titik punya pulpen diameter 0,5 ya separuhnya kurang lebih lah. Jadi mungil banget ya. ya? Mungil sekali. Jadi mata biasa hampir tidak bisa melihat. Tetapi dengan pembesaran 40 kali di mikroskop itu sudah sangat jelas gitu. Jadi nggak bisa kayak orang lagi cari kutu di rambut ya, dokter. Kalau itu kan cetik goreng gitu, kayak gemes banget gitu ya. Nah, kalau ini nggak bisa ya, dok? Nggak bisa. Ya, karena sangat ya kecil, tapi tidak kecil sekali. Dengan pembesaran 40 kali bisa dilihat ya. Masih bisa ya. Itu sebetulnya apa sih yang menyebabkan dia bikin sangat gatal-gatal banget, dan katanya paling gatal itu malam hari ya, dokter? Ya, betul. Sebabnya jadi apa, dok? Sarcoptes scabiei itu tungau atau kutu yang dia hidup di kulit manusia. Kulit manusia itu tidak semuanya, jadi hanya kulit permukaan atau kulit ari atau epidermis. Nah, dia jantan dan betina. Seperti kutu-kutu yang lain itu dia bertelur, Dr. Alin. Bertelur, ngendok. Satu hari itu 2-3 telur. Dia masuk ke bawah kulit membentuk terowongan. Nah, di dalam terowongan itu ada telur, ada kotoran-kotoran dari tungau itu yang berada di bawah kulit. Nah, inilah yang bikin gatel. Jadi yang bikin gatel itu sebenarnya bukan kutu yang berjalan-jalan ngidik-ngidik itu enggak. Oh, kirain itu ya, dok. Jadi kalau pas gatel bagi ini masih ada kutunya gitu, aplitus gitu ya, dok ya? Enggak ya? Tapi itu reaksi hipersensitivitas atau reaksi seperti alergi terhadap respon dari tubuh ke kutunya itu dan produknya gitu. Ya. Jadi berapa banyak sih pada satu orang itu bisa kira-kira ditemukan itu, apa cuma 1-2 ekor, apa puluhan, ratusan, atau bisa sampai ratusan ribu? Ya, sangat banyak ya. Banyak. Jadi mungkin bisa puluhan ribu ya, lebih ya. Kalau dia terkena itu, apalagi yang jenis tertentu namanya Crustid scabies itu sangat banyak ya, mungkin ribuan, mungkin jutaan juga bisa barangkali. Jutaan ya. Kalau sudah. Itu masih bisa sembuh nggak tuh, dok? Semua bisa sembuh. Semua ya, bisa sembuh. asal di treatment atau diatasi dengan baik ya. Oke deh, kita ingin tahu gejalanya apa aja sih, dok? Yang gatal itu posisinya di mana aja, terus bisa menerang siapa saja? Apakah bayi juga bisa? Apakah lansia bisa? Apakah yang dewasa muda? Atau paling banyak sebetulnya pada anak-anak saja gitu? Ya, jadi semua kelompok umur bisa terkena, mulai bayi umur baru lahir sampai umur sangat tua juga bisa terkena.
Nah, tadi Dr. Alin menanyakan gejalanya ya. Ya. Jadi gejalanya itu timbul belenting-belenting kecil ya, terutama pada sela jari, pergelangan tangan, lipatan-lipatan, payudara, hampir seluruh tubuh, Oh ya. kecuali muka pada orang dewasa. Oh gitu. Muka dan kepala itu pada orang dewasa jarang. Tetapi pada bayi itu mulai dari kulit kepala sampai ujung kaki bisa terkena. Gejalanya gatal. Nah, gatalnya ini khas sekali. Ya. Terutama malam hari, terutama malam hari dan pada saat siang berkeringat atau kondisi yang sumuk ya atau gerah gitu. Oh iya. Jadi makin panas, makin gerah, makin gatal. Makin gatal. Tapi kalau malam tidak sumuk tapi gatal. Itu gatal. sebabnya apa, Dok? Karena ini dia namanya, malam itu ronda atau gimana? Ya, barangkali ada beberapa teori yang kalau malam itu mungkin suasananya tenang, otaknya tidak mikir kemana-mana, sehingga rasa gatal itu lebih dirasakan. Lebih dominan. Itu Jadi kalau siang pertama. kita sambil kerja keselamur ya, Dok. Selamur, ya. Keselamur lagi kerja, bikin PR, bikin tugas, atau lagi di jalan. Ya. Tapi kalau malam udah ngelamun, udah tinggal tidur, jadi kerasa tajem banget ya itu gatalnya ya, Dok ya. Dan itu sangat menggemaskan untuk digaruk ya, Dok. Ya. Itu digaruk. bahayanya kalau digaruk, apa memang harus digaruk atau garuk yang solihah gimana, Dok? Ya, memang cenderung orang menggaruk ya. Kalau sudah gatal. Nah, kalau digaruk ini ada ruginya. Jadi kalau luka lecet. Jadi luka lecet. Kemudian terjadi infeksi tambahan, namanya infeksi sekunder, bukan karena skabiesnya tetapi karena bakteri. Oh ya. Bakteri yang sering menyerang itu bakteri yang menimbulkan luka bernanah atau pyogenik ya, Streptococcus maupun Staphylococcus gitu. Sebentar Berlin, tadi soal gatal ya. Iya. Apakah ketika seseorang baru ketularan atau langsung kontak gatal dengan skabies langsung gatal? Tidak. Perlu waktu karena butuh tubuh itu tersensitisasi lebih dahulu. Bagi orang yang baru pernah kena skabies perlu waktu. Ada 2 minggu baru merasakan gatal. Tetapi kalau yang sudah pernah dan dia infeksi ulang, langsung 2 hari 3 hari langsung gatal. Itu dokter, misalnya udah diobatin, itu terowongannya masih awet di sana, kemudian ada perbaikan sel-sel yang akhirnya menutup terowongan tadi, atau itu jadi cacat permanen, Dok? Enggak, sempurna. Jadi kulitnya bisa tapi meninggalkan bekas ya, Dok ya. Cuma catatan ketika setelah diobati anti skabies walaupun sudah adekuat atau sudah cukup, gatalnya masih muncul mungkin beberapa minggu. Makanya skabies ini pengobatannya ini memang agak susah ya. Walaupun sudah diobati anti skabies dengan baik, akan tetapi rasa gatalnya bisa bertahan beberapa minggu setelah itu. Walaupun sudah tidak ada lagi. Walaupun sudah mati kumannya, tapi kan masih ada sisa-sisa debrisnya ya, Dok ya. Debris, ibala atau kotoran dari skabies ini yang masih. Itu nggak bisa kita bersihin karena di dalam terowongan ya, Dok ya? Bisa, nanti kan itu epidermis kan dia akan numbuh terus ya. Permukaannya. Setiap hari sel-sel epidermis kan numbuh terus sehingga dia akan terkelupas menjadi sisik dan akan hilang. Oke, kita keep dulu dokter, kita break untuk sesi pertama ini, kita nikmatin lagu dulu. Tadi ada kiriman dari teman-teman di Perawat Flamboyan, pilih lagunya Maher Zain, judulnya The Rest of My Life. Selamat menikmati. Oke, masih 1 jam bersama Dr. Arlin dan kita masih membahas tentang skabies atau kudis atau gudiken. Tadi kita membahas tentang gejalanya ya, Dokter ya. Pokoknya prinsipnya gatal. Pada penyakit kulit itu sebagian besar gatal, Dokter. Jadi sebetulnya bisa bedain dengan yang lain-lain, apa harus ke dokter atau harus gimana gitu, Dok. Terus sama tingkatannya, apakah penyakit kulit ini juga seperti kalau di penyakit dalam ada yang ringan, sedang, berat, ada yang sampai komplikasi seperti apa sih? Apa itu sebagian orang hanya menganggap sakit kulit main gatal doang, nggak apa-apa, aman gitu, Dok. Salah nggak sih, Dok, mikir gitu? Ya. Jadi memang sebagian besar penyakit kulit itu tandanya dekat gatal. Lagi, Dok. Ya, gatal ya.
Jadi tidak semua gatal itu skabies, tapi makanya kita tadi sampaikan bahwa gatalnya itu khas sekali. Malam. Jadi gatal malam hari. Kemudian ada anggota keluarga atau anggota komunitas yang biasa ketemu tuh yang terkena gitu. Jadi penularannya harus kontak. Ya, jadi gatal terutama malam hari, ada anggota keluarga lain atau teman-teman lain, teman sekolah, teman di asrama, di pondok, di panti asuhan atau di panti jompo, yang sering terjadi ada komunitas yang terkena gitu. Jadi sebetulnya seberapa, misalnya nih, saya sama dokter, salah satu dari kita ada yang seperti begini aja, apa bisa menularkan, kutunya lompat, apa harus side to side, jadi kontak erat berapa lama gitu yang bisa terjadi penularan? Sering ditanyakan pasien, apa kutu ini bisa terbang? Oh iya, terbang. Punya sayap kah kutunya? Tidak, jadi kutu ini tidak bisa terbang. Jadi dia harus berjalan ya, Dok? Dengan kontak langsung, satu, atau melalui media. Medianya apa, Dok? Media itu bisa pakaian, spray, selimut, ya anduk, pakaian tidur, anduk, sarung, dan yang jarang ini handle pintu misalnya bisa. Oh, itu bisa juga. Handle pintu sofa ya, sofa itu sering. Sering kena, kursi itu kan jarang kita bersihkan ya, dokter ya. Pintu sofa itu jadi media penularan. Kontak itu bisa salaman, bisa tidur satu kamar, bisa kontak erat lah, bermain bareng ya kalau anak-anak kecil itu main bareng. Kalau anak kecil main kadang-kadang juga peluk-pelukan atau bergandengan tangan atau kontak dengan fisik yang lain. Satu lagi. Apa, Dok? Penularan melalui hubungan seksual. Oh, bisa ya. Sangat banyak, ini sangat banyak. Jadi berhubungan seksual dengan pasangan yang kena skabies itu juga bisa. Makanya skabies itu juga termasuk penyakit, ada yang mengelompokkan termasuk penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Gitu. Oh, itu saya malah baru dengar, Dok. Jadi saya pikir itu bukan penyakit kelamin tapi penyakit kulit aja. Ternyata kontak erat ya, Dok. Sangat erat malah itu ya, Dok ya. Erat ya, bukan hubungan seksnya tetapi kontak eratnya. Kontak eratnya. Oke, tadi yang ringan sedang berat tadi gimana, Dok, penjelasan? Jadi kalau pada awal gejalanya cuma 1-2 titik. Ini sangat sulit dikenali ya. Mungkin di tangan, di perut atau di bagian tubuh yang lain hanya 1-2 titik. Yang perlu diperhatikan ini ada titik-titik yang berderet. Misalnya 3 titik berderet, itu juga bisa dikenali skabies. Nah, yang sedang itu sudah hampir meliputi seluruh bagian tubuh. Misalnya di tangan, telapak tangan. Kalau bayi itu telapak tangan lebih dulu karena dia telapak tangannya masih tipis ya. Oh, gitu. Nah, kalau pada dewasa itu bisa, yang sedang itu bisa ke seluruh tubuh. Yang khas pada laki-laki itu pada gland penis. Anak laki-laki apa laki-laki dewasa laki-laki muda? Anak kalau laki-laki belum sunat ya pada periputiumnya itu, pada yang sudah dewasa pada gland penis itu tanda patognomonis namanya, tanda yang khas gitu. Khas banget di situ ya, Dok ya. Kemudian kalau sudah berat itu sudah timbul infeksi sekunder. Jadi bernanah. Jadi ada seperti di tangan itu ada warna kehijau-hijauan yang nanah sampai terjadi abses, sampai terjadi impetigo. Bahkan bisa terjadi selulitis ya. Selulitis. Jadi abses itu adalah bisul. Nah, kalau ini pada kasus ini berarti terutama predileksinya adalah di tangannya, Dok ya. Pertama tangan, lutut, kemudian ke sini. Lutut di pas di ini dengkul ini. Kemudian di pantat atau di bokong. Itu sangat sering di situ. Sama di genital ya. Bisa nggak, Dok, misalnya ini anak kecil bermain di suatu TK atau PAUD gitu, temannya kebetulan ada yang sudah tertular, kemudian dia bermain bersama, tapi dalam tubuh sendiri apakah selalu menimbulkan keluhan atau dia bisa mengeliminasi, dokter? Apa selalu setiap yang kontak pasti nanti timbul gatal-gatal 2 minggu lagi? Karena tidak selalu ya. Apabila dia hygiene-nya bagus, mandi pulang sekolah cuci tangan dengan sabun, mandi teratur 2 kali sehari, itu juga bisa mengurangi. Apalagi anaknya sehat ya, daya tahan tubuhnya bagus, itu jadi mungkin nggak sampai sakit ya, Dok ya? Ya. Jadi cuma numpang lewat doang, nggak bisa masuk penetrasi ke dalam ini ya?
Kalaupun sudah penetrasi, kalau memang kumannya tidak banyak kan bisa dieliminasi dengan mandi, dengan cuci tangan, gitu. cuci kaki. Gitu. Ya, berarti itu adalah key. Kuncinya dalam kasus ini adalah izin diri ya dokter ya. Diri dan lingkungan. Diri dan lingkungan. Kenapa terjadi banyak di orang-orang yang hunian padat? Saya baru baca-baca juga tadi malam, saya bayangin seandainya itu misalnya terjadi kayak kasus tsunami Aceh, mereka hidup di dalam tenda-tenda rame-rame, itu gampang banget terjadi penularan seperti itu ya dokter ya? Ya gampang, jadi gampang sekali terjadi penularan apabila terjadi kontak ya. Kontak erat. Ya makanya di tempat-tempat yang pengungsian, pondok pesantren, asrama, panti jompo, ya yang dimana penghuninya kontaknya erat ya, itu mudah sekali penularan dan di situ insidensinya sangat tinggi. Insidensinya sangat tinggi. Sebagian sebetulnya kalau misalnya kita berkumpul-kumpul juga sering hangout bareng kan itu, tapi kan prinsip intinya karena izin diri itu tadi ya. Apa sebetulnya anak-anak itu kalau misalnya di pondok, di asrama atau apa tuh mereka jarang mandi kah, atau airnya kotor kah, atau kalau mandi nggak pakai sabun, sebetulnya poin intinya itu apa sih dok? Ya bisa jadi poin intinya di hygiene ya, hygiene sama lingkungan ya. Pertama hygiene itu kan kadang-kadang kita lihat anak-anak itu kan kalau tidak terawasi oleh orang tua, diawasi orang tua aja kadang-kadang mandi kan susah kan, apalagi tidak diawasi. Iya. Saya pernah dapat pasien mandinya setiap hari Jumat. Masa sih dok ya itu keterlaluan gitu. Ya. Kemudian karena dia populasinya padat, kadang-kadang mau mandi ke kamar mandi aja antrinya panjang. Jadi males. Antri panjang, sudah mandi baru ngebiur belum sempat. Udah didodok. Udah digodok. Nah itu gitu. jadi itu barangkali yang bisa bikin kenapa di tempat-tempat padat itu mudah terjadi skabies itu. Oh ya, jadi karena proporsi kepadatan tidak sesuai dengan tempat-tempat pembersihan tubuh ya. Sama ini lagi, jadi sering terjadi pada anak-anak itu tukar menukar baju. Nah tukar menukar jaket, tukar menukar selimut, tukar menukar tempat tidur. Oh iya. Jadi tempat tidur satu, tidur di sini, tidur di sana, gantian begitu. Itu jadi nggak ada barang hak milik kalau di sana. Ada kayak satu bisa. Milik bersama, semua milikku, milikku milikmu juga gitu ya kali ya dokter ya. Kadang-kadang kan kalau di asrama kan anak-anak main ke tempat sana, tidur di sana, jadi penularan sangat mudah gitu. Jadi sebetulnya Sarcoptes scabiei ini sangat takut sama sabun kesimpulannya dok? Ya tidak takut, tapi tidak mati juga. Tidak mati juga. Ya, yang ampuh ya anti skabies itu. Oh ya, baru benar-benar itu membunuh ya. Cuma mungkin dia karena sudah belum masuk terowongan, kena sabun, kena ini kan terus akan hanyut bersama air mandi. Oh ya, tapi kalau misalnya dibilang itu kalau misalnya di pondok mereka mandinya ternyata di sungai, apakah itu juga mandi air sungai itu bisa menyebabkan skabies itu tadi penularan? Jadi skabies tidak terdapat di air, hanya terdapat di kulit manusia. Di luar kulit manusia. Dia nggak bisa hidup. Dia akan mati dalam waktu 2 hari sampai 1 minggu. Oh ya. Jadi misalnya kita pakai baju saya ketempelan kuman kudis. Baju saya diamkan aja selama 2 hari nanti mati sendiri. Akan mati sendiri gitu. Oh, gitu. Walaupun tidak dicuci karena dia makannya itu dari yang ada di kulit manusia gitu. Jadi dia makan makanan yang ada di dalam itu. Ya, jadi itu ada korelasinya nggak dok? Misalnya diabetes, jadi banyak persediaan gula di sekitar otot-otot, kulit segala macam. Sebetulnya insidensinya kalau pada pasien yang dengan diabetes itu gimana dok? Belum ada data ya, saya belum dapat data soal skabies itu. Tapi secara teoritis orang skabies kan imunokompromis ya. Iya. Nah itu bisa membuat skabiesnya lebih banyak lah, lebih mungkin untuk timbul gitu. Oke, ini saya ulangin tadi untuk skabies ini daerah yang sering terkena adalah nanti mungkin bisa dilihat teman-teman apakah temannya atau putranya atau ponakannya ya, daerah di antara jari-jari ini. Saya juga sering ketemu kalau ini di ketiak, kan dia kadang nggak lapor ya kalau di ketiaknya juga ada ya dok ya. Kemudian di pinggang. Di pinggang sini kiri kanan dok apa sama-sama dinding perut juga ya? Perut, ya. Daerah pergelangan tangan, siku bagian dalam, telapak kaki, sekitar payudara, genitalia pria, bokong, lutut dan selangkah punggung.
Iya. Ya. Kalau pada bayi agak berbeda karena dia lebih menyerang kepala dan leher wajah ya, sama dokter ya. telapak tangan, telapak kaki. Karena lebih tipis kulitnya ya, Dok. tipis, ya. Gampang ditembus telapak tangan, telapak Bukan, kaki. jadi teorinya begini. Ya, Kenapa gimana kalau kok bayi? orang dewasa nggak ada di Muka. wajah dan kepala ya? Langsung Bayi ditepok. kok ada ya? Bukan. Orang dewasa tuh kulitnya lebih berminyak, jadi mengandung sebum sehingga tampaknya kuman skabies tidak Nggak tumbuh suka. baik di daerah-daerah itu gitu. Oh gitu. Tapi kalau waktu berkeringat kenapa jadi gatal banget? Ya itu belum ada teori yang menjelaskan itu ya. Kenapa keringet gatal Jadi ya. mirip jamur ya, Dok ya. Kalau jamur Ya, kena keringat tambah gatal. Iya. Oke, dokter, kita break untuk yang sesi kedua ini. Dokter mau saya kenalkan dengan tagline-nya kita. Ini, Dok. Nih, Dok. Sejonegoro FM, sehat ger sama Sejonegoro. Coba, dokter. Oh ya. Sejonegoro FM sehat ger sama Sejonegoro. Itu bukan bersama loh, Dok ya. Ger sama ya. Ger sama. Artinya apa itu? Ger itu apa? Ya, ger lucu gitu, iya, Dok. Jadi memang kita bikin Sejonegoro FM ini untuk hiburan, dokter. Oh, ger itu hiburan ya? Ya, hiburan, gembira. dan selalu sehat. Iya, Info-info iya. yang kita berikan Iya, pada iya. pariwisata, info-info Ya, tentang bagus sekali kesehatan. nih Ya, tagline-nya. itu yang dokter tahu kan yang buat siapa? Dokter Arlin tuh? Dokter Danang. Kalau saya yang serius, dokter Danang yang tidak serius. Bagus. Ya, ini kita mau putar dulu lagu pilihan dokter Aris, yaitu yang dari Payung Teduh. Judulnya apa tadi, Mas? Angin Pujaan Hujan. Nah, Kenapa, bagus boleh itu. tanya dokter, kenapa suka sama Payung Teduh? Ya enak aja ya. Jadi suaranya lembut, kemudian ya agak beda dengan yang lain gitu. Iya, Jadi dia suaranya kayak lembut. musik indie ya, Dok ya. Dia Dan ini liriknya itu puitis ya. puitis. Tidak vulgar, tidak. Dokter puitis senang kan. yang sekarang apa yang dulu? Karena sekarang penyanyi cewek ya. Oh, dulu yang dulu. Yang dulu yang waktu penyanyi cowok, penyanyi tapi sayang cowok dia itu. resign. Kenapa Iya. sih resign, guys? Pada aku juga suka. Oke deh, selamat menikmati apa tadi? Hujan, pujaan. Ya pokoknya gitu deh. Ini Enggak. ada hujan-hujannya lah. Ada hujan-hujannya. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dan saya sedang berbincang dengan Dr. Aris Budiarso, spesialis kulit kelamin. Oke, kita masuk ke masalah pengobatan ya, dokter ya. Obatnya itu seperti apa sih? Kemudian kalau misalnya orang-orang awam nih, Dok, selalu misalnya kita jalan-jalan ke Bromo, ke daerah yang tinggi, kemudian ada yang menjual belerang-belerang. Ini bagus untuk sakit kulit. Itu tuh bermanfaat nggak, Dok? Ataukah malah memperberat penyakitnya tuh, Dok? Silakan, Dok. Baik, jadi pengobatan ada beberapa macam obat yang dipakai dan itu sudah terbukti baik ya. Pertama tadi Bu Alin menyampaikan ada sulfur ya. Ya. Sulfur, jadi Belerang. sulfur atau belerang itu memang obat skabies yang klasik yang sudah sangat lama ya. Oh, jadi benar. Benar, jadi skabies tetapi kadarnya harus sesuai ya. Benar. Nah, jadi yang dipakai di literatur ilmiah itu 6-10% dalam basis vaselin ya, atau krim, Pak. Ya, jadi nggak murni ya, Dok ya. murni, jadi di 6% lah sekitar. Nah, kalau di Indonesia ada namanya salep 24 ya, itu juga iya. sudah lama dipakai di puskesmas. 24 salep, 2% salicylic acid sama 4% belerang. Oh ya. Itu dipakai. Bisa juga. Ya, walaupun sekarang ada obat yang lebih efektif dibandingkan itu ya. Dibanding itu ya. Ada dulu puskesmas ada itu, Dok. Sekarang masih dipakai. Masih ya, Dok, ya, ya. masih dipakai di puskesmas itu 24 salep. Tetapi tidak praktis karena lengket satu, berbau, dan aplikasinya harus diulang 3 hari berturut-turut seluruh tubuh gitu. Jadi itu kekurangan dari sulfur ya. Kalau yang obat yang sekarang itu cuma sekali langsung hilang atau gimana, Dok? Oh, tidak langsung hilang. Ya. Mungkin kalau bisa 3 minggu berturut. Obat yang sekarang namanya permetrin. Permetrin Itu isinya. yang sekarang dipakai di seluruh dunia untuk skabies Skabies, yang terbaik. Permetrin pertama ada keuntungannya, tidak berbau, tidak beracun bagi tubuh ya. Ada dulu obat efektif beracun. Oh Itu gitu. sekarang sudah tidak pakai lagi. Yang
Sekarang permetrin dipakai 1 minggu 1 kali. Cukup ya dok ya? 1 kali, jadi seminggu. Jadi nggak tiap hari ya dok? Nggak tiap hari, misalnya malam mau tidur diaplikasikan di seluruh tubuh. Kadang-kadang ada kekeliruan, aplikasinya hanya pada yang gatal saja. Oh, padahal Tetapi enggak. harus diaplikasikan. Yang tidak gatal juga harus dikasih. Siapa tahu di situ udah ada Sudah tapi ada, belum ada tetapi gejala. belum ada gejala. Oke. Nah, harus diaplikasikan kalau dewasa dari leher sampai kaki semuanya. Semua. Jadi Seluruh tubuh. digosok-gosok gitu ya dok? Ya, mau tidur. Nanti pagi Mandi biasa. seperti biasa. Kemudian pada bayi dan anak-anak yang ada di wajah dan kepala itu aplikasinya sampai wajah dan kepala. Itu aplikasi untuk antiskepsis. Dan Kalau misalnya anak-anak tuh dok, misalnya udah dia gatel, terus dia masukin tangan ke mulut itu nggak bahaya dok? kalau yang ini tidak terlalu Oh ya, tidak jadi berbahaya. relatif aman ya Aman dokter ya. Jadi ini tetapi aplikasi harus diulang atau pemakaian harus diulang setiap minggu. Seminggu Mungkin sekali. 3 minggu berturut-turut. 3 minggu Ya, betul-betul. dan yang lebih penting lagi, Dokter Arlin, Ya. semua isi rumah itu Harus menurut diobati? teori harus diobati. Oh, jadi nggak cuma pasiennya nggak toh? cuma pasiennya toh. Jadi kita kasih resep, misalnya satu pasien keluarganya ada 5, ya kita kasih resep buat 5 orang. Susah itu kalau Ya. misalnya di pondok satu kamar 60 orang, Nah, dokter itu. harus kasih resep 60 botol. Benar, harusnya begitu. Tapi nggak bisa ya dok ya? Bisa, ya. Oke. Jadi satu keluarga harus diaplikasikan semua, walaupun hanya 1-2 titik yang gatel itu diaplikasikan semua. Karena Belum gatel pun udah tetap harus dikasih. tetap dikasih, karena tadi seperti saya bilang di awal bahwa kuman nempel di kulit baru bergejala gatal kan sekitar kalau 3 sudah minggu, 2 2 minggu. ya. Jadi semua bisa diaplikasikan Gitu ya. permetrin ini. Kalau misalnya ini dok, kan ada tempat pemandian air panas tuh di beberapa tempat, bahkan di atas di Dieng juga ada, dan itu dibilang itu bermanfaat untuk sakit kulit. Untuk sakit yang skabies ini bermanfaat nggak dok diaplikasikan mandi berendam? Tidak ada data yang ilmiah ya, belum ada penelitian itu. Mungkin kita bisa teliti itu. Tetapi kalau dilihat dari referensi yang ada kan 6% kadar belerangnya baru bisa efektif membasmi kuman. Ya. Nah, kalau kadar saya tidak tahu berapa, tapi jauh lebih rendah dari 1% barangkali di situ. Gitu. Sehingga Jadi tidak terlalu efektif. berarti mungkin Tetapi- cuma mengurangi gatal toh? Ya, bisa mengurangi gatal. Jadi aplikasi apapun yang bisa mengurangi gatal itu bisa dipakai gitu. Tapi tidak membunuh Menyembuhkan. kumannya, tetapi Iya, hanya mengurangi gejala gatalnya. Buat gembira-gembiraan aja. Saya kira gitu gitu. ya. Ya. Terus ini dok, ada lagi. Kalau dengan air garam gimana dok? Karena kita tahu garam itu punya antiseptik juga ya. Kalau misalnya makanan diawetkan di garam, makanan itu akan bebas dari bakteri-bakteri. Kalau orang gimana dok? Dia mandi air garam atau apa? Ya. Karena kayak di laut mati tuh dok ya. Katanya, iya ini mandi di situ, tapi cuman berapa menit saja untuk bisa membersihkan kulit gitu. Gimana dok? Ya, kalau aplikasi atau pemakaian air garam untuk skabies ini saya kira tidak bermanfaat ya, Tidak bermanfaat. karena Oke. mungkin Nggak membunuh pokoknya ya dok ya. tidak membunuh ya, tidak membunuh kumannya. Mungkin juga air garam ini antiseptik ya, tapi ya tidak membunuh. Tidak membunuh. Karena ini kan bukan bakteri ya, Bukan tapi bakteri, ini hewan nggak atau parasit. serangga parasit. Ya. Ya. Jadi nggak bermanfaat. Apalagi konsentrasi air garamnya seberapa? Misalnya Bu Arlin mandi 1 ember besar, garamnya cuma 1 sendok kan konsentrasinya sangat rendah kan? Kalau misalnya itu dok, orang yang di laut mati itu kan konsentrasinya 3% Tinggi. dok. Ya, kalau di laut mati kan memang dia kadar Mengambang garamnya sangat tinggi kan? 3% Ya, 3% lebih. kan. Ya. Jadi itu, tapi ya tetap tidak membunuh ya. Yang membunuh tadi yang permetrin tadi ya dokter. Terus kalau misalnya dengan makanan-makanan dok, jadi ada nggak tuh kalau pasien nanya, saya tuh makin gatal setelah makan telur, itu ada koneksinya apa enggak dok sebetulnya dok? Enggak, sama sekali Nggak ada tidak. ya. Jadi koinsiden saja. Kadang-kadang sugesti atau Sugesti ya. saya believe ya, dia percaya bahwa makanan durian. Kadang-kadang saya punya pasien, saya kalau makan kubis tambah gatel, Oh, gitu. makan benda makanan tertentu dia bilang gatel, itu kan saya kira tidak ada korelasinya Gak sebetulnya. ada hubungannya, cuman kebetulan pas itu, dia jadi karena tersugesti, Iya. mesti habis ini saya gatal. Gatal betulan. Gatal betul. Iya. Karena dia udah berdoa dia gatal nanti ya dokter ya. Oke deh, jadi ini sarannya dokter, misalnya untuk anak-anak yang di pondok pesantren tuh, beberapa teman kita juga kan punya anak-anak yang sekolah di pondok pesantren dan gitu pas pulang mereka skabies.
terus ke dokter Aris diobatin, terus balik lagi ke pondok skabies lagi. Apakah dia harus menyediakan permetrin itu di pondok setiap seminggu sekali dia harus aplikasi atau gimana tuh dok sarannya dok? Tidak ya. Jadi yang penting dia menjaga hygiene di pondoknya sendiri. Tadi seperti mandi yang teratur 2 kali sehari dengan sabun, dan saya anjurkan ke pasien-pasien yang dari pondok supaya mandi yang lama. Itu yang mungkin nggak bisa lama, ya. Langsung Terus diduduk. yang kedua, cuci tangan, cuci kaki. Karena biasanya penularan kan dari tempat terbuka ya, tangan yang mungkin kontak dengan orang lain. Kemudian pakaian, jangan ganti-ganti, jangan pindah ke tempat tidur yang lain, gitu, Balin. Ya, yang memang kadang-kadang kalau memang di tempat yang hunian padat tradisional itu baju itu bisa dipakai siapa saja ya dok. Ya. Jadi penularannya dari situ. Sekalipun dia sangat menjaga atau bisu dia nggak kebagian bajuku yang bersih kemarin dipakai si Anu terus dia pakai bajunya orang lain, ya udah itu lingkaran setan ya dia dok ya. Sama satu lagi dokter. Apa tuh dok? Jadi ya kami menghimbau kepada pengelola ya, pengelola di mana ada komunitas padat banyak itu, ya mungkin untuk sayang lah sama anak-anak ya. Caranya ya penyediaan air bersih, penyediaan kamar mandi yang lebih banyak, kemudian sarana tempat tidur yang tidak terlalu padat. Rapat ya. Itu saya kira hal itu sangat penting ya. Oke deh. Kita break dulu dokter. Untuk yang kali ketiga ini saya masih mau menyetel lagu kesukaan dokter Aris, yaitu dari Dewa, Kangen. Dokter suka Dewa dari kapan dokter? Oh, dari sejak mungkin album pertama kali ya. Album pertama, itu berapa lagu tahun 1980. Yeah. Aku masih SMP kali dok. Ya. 85, 88 kali ya dok ya. Saya kuliah kok itu. Iya. Saya kuliah. Apa yang dokter sukai dari Dewa? Ya bagus ya, lagunya bagus. Lagunya bagus dan abadi, legend ya dok ya. Dan bisa dinikmati sampai anak kita sekarang juga suka. Saya gitu. suka sekarang. Padahal jadi zaman kita yang old itu ternyata mereka juga. Jadi dia bisa memprediksi dia akan beberapa generasi berikutnya tetap suka dengan lagu itu. Oke, kita nikmati dari Dewa, Kangen. Oke, sahabat sehat Jonegoro, masih bersama saya Dr. Alin dan saya masih bersama Dr. Aris Budiarso, spesialis kulit kelamin. Sebetulnya gini dokter, biasanya kita itu live streaming di YouTube juga sama di radio internet. Tapi kemarin 2 minggu yang lalu kita kena ban karena kita menyetel lagu. Mungkin waktu itu Mas Adit nggak tulis linknya. Ya kalau ditulis linknya katanya sih nggak apa-apa, tapi nggak berani coba ya, takutnya kita di take down lagi. Terus kita tunggu 3 hari nggak recovery dok, jadi benar-benar di take down, nggak boleh diupload lagi sama dia. Dan waktu itu kebetulan kita nggak ngerekam. Kalau kita rekam kan kita bisa cut yang bagian tertentu, nanti kita upload ulang. Nah ini nanti akan kami upload mungkin besok. Diedit dulu yang bagian lagu-lagu, nanti kita akan potong. Jadi kita live lagunya hanya dari radio internet saja ya. Oke, kita lanjutkan Dr. Aris, ini udah di sesi penutup tentang komplikasi. Sebetulnya komplikasinya seperti apa sih? Karena saya waktu kemarin sounding sama Dr. Aris tentang skabies ini, karena satu insidensi prevalensinya tinggi banget, tapi saya nggak pernah sampai berpikir bahwa ini bisa mematikan. Gimana dok? Ya, ini penyakit yang dalam tanda petik seolah-olah ringan dan dianggap sepele ya. Tapi sebetulnya ini penyakit yang punya komplikasi yang cukup serius. Pertama, infeksi sekunder, Dr. Alin. Sekunder terjadi infeksi bakteri ya, bakteri. Jadi setelah dia garukan lecet timbul impetigo namanya, atau infeksi yang ada nanah-nanahnya itu biru hijau kekuningan, ya, koreng. Kemudian satu lagi infeksi streptococcus ini bisa menimbulkan gangguan pada ginjal dan jantung.
Wow, jadi Ya. itu sistemik ya dok ya? Sistemik, ya. Karena saya bayanginnya cuma di kulit. Kulit itu pertahanan terluar dari seorang manusia. Tapi kalau udah sampai ke dalam berarti udah, kalau hitungannya kayak sepsis gitu ya dokter ya? Nah, ini Dokter Alin kan sering menjumpai pasien sepsis, Ya. remaja-remaja yang sepsis. Hah? Mungkin juga dari skabies. Oh gitu? Wah, Nggak pernah terpikir tuh dok? Nah, harus dipikirkan Dokter Alin mulai sekarang. Oh iya. Saya kira iya, dokter iya, anak iya. ya, dokter Oh, iya, Sri iya. Panggung pernah melaporkan juga. Saya juga sudah sering konsultasi ke dokter Sri Panggung anak-anak dengan skabies yang ditandai dengan gagal ginjal akut. Ya. Kemudian saya kemarin punya kasus juga kena gagal ginjal akut, skabies sampai meninggal juga ada. Jadi itu jangan main-main guys. Ya, Ya, sampai- karena menyepelekan itu tadi dan tapi itu berkorelasi dengan klinis nggak dok? Artinya yang sampai gagal ginjal akut tuh betul-betul mungkin 99% dari predileksi kemungkinan dia itu ada dan sangat padat, mungkin ada jutaan tungau atau gimana dok? Atau Gini. ya? Jadi Dokter Alin yang menyebabkan gagal ginjal itu bukan kuman skabiesnya. Oh bukan. Tetapi Secara tidak langsung. secara tidak langsung skabies terinfeksi bakteri Streptococcus. Jadi yang bikin Sang streptococcus. sampai bernanah itu. Streptococcus kan menghasilkan toksin ya, streptolisin ya. Iya. Streptolisin. Nah, itu yang bisa bikin demam rematik, gagal ginjal akut dan penyakit jantung rematik gitu. Nah, Jadi dari streptolisinnya. streptolisin ya. Jadi memang kenapa kita dilarang sama dokter Aris tadi menggaruk? Tidak ada orang yang kukunya bersih, Ya. ya dok ya. Kalau kita habis dari rumah sakit habis cuci itu insya Allah bersih. Tapi kalau anak-anak kan anak-anak yang jarang lah mereka betul-betul, kalau kita di rumah sakit mungkin saya sehari bisa 50 kali cuci tangan ya. Tetapi kalau yang untuk masyarakat awam mungkin ya cuma pas mau makan aja, setelah makan, kemudian pas mandi, pas wudhu itu ya. Ya lumayan lah udah wudhu berarti paling nggak 7 kali sehari udah ketemu air cuci tangan gitu ya dokter ya. Tapi ternyata yang menyebabkan jadi tidak ada korelasi walaupun dia cuma sedikit tapi ternyata dia garuk, kemudian di situ ada streptococcus ya. Streptococcus. Langsung masuk ke dalam, Ya. gitu ya dokter ya. Jadi saya harus berpikir seandainya Nah, ketemu dokter Alin sepsis harus usia berpikir juga muda. kalau ada usia muda tua yang ada gagal ginjal akut dengan gejala misalnya kencingnya sedikit ya, ada udim, ada kelemahan badan. Apalagi dokter Alin mungkin lebih paham tentang gejala glomerulonefritis akut. Ya itu ya. Anuria, Iya kadang-kadang ada hematuri juga. hematuri, Hematuri. Ya. udim ya. Tensinya mungkin agak Tensi naik. tinggi, Ya. tensi naik ya. Itu perlu diwaspadai dan dicek juga kulitnya. Mungkin perlu diberikan antibiotik gitu ya. Nah, sepsis, orang sepsis juga nanti dicek juga apakah bisa dari impetigonya itu, mungkin juga itu. Jadi nggak terbayangkan tuh. Biasanya Ya, kita ya. mikirnya udah langsung yang Yang berat-berat aja berat, dok. yang ringan, iya betul. Marah ya, miss jadi jadi Ah, miss, nggak betul. kepikir kalau itu mungkinan lewat kulit ya dok. Bisa, Ya, bisa, oh, bisa iya, jadi. iya. Ya. Mhm. Nah itu tadi komplikasi ternyata bisa sampai ke jantung rematik. Kalau kuman streptolisinnya sampai ke ginjal jadi gagal ginjal akut atau mungkin akut turbulan nekrosis. Kemudian kalau itu berkelanjutan mungkin menjadi kronik nanti gagal ginjal terminal mungkin ya kalau kita Ya. follow up lebih lanjut. Ya. Oke. Kemudian kalau untuk jantung tadi bisa jadi jantung rematik, katupnya jadi terganggu, kerusakan karena infeksi toksin ini tadi menyebabkan gagal jantung pada usia yang lebih lanjut lagi ya. Ya. Oke, kemudian ini dokter, ini kita udah di ujung acara. Saya mau minta dokter kasih take home message-nya buat pemirsa kita, sahabat sehat Seconegoro. Sebetulnya apa yang harus dikerjakan untuk menghindari dan apa yang harus dilakukan seandainya sudah ada anggota keluarga yang terkena, dokter? Oke, baik. Jadi skabies ini penyakit ringan ya. Seolah-olah dalam bentuk ringan tapi jangan disepelekan ya. Dan harus segera diobati. Minta ke tempat pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan lain-lainnya. Yang kedua, walaupun ini penyakit dalam tanda petik ringan, tetapi bisa mengganggu kenyamanan. Nggak enak Yang banget ringan nyaman, garuk-garuk ya. nggak masuk sekolah ya, bahkan bisa sampai berkomplikasi yang berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jagalah kebersihan diri, hygiene perorangan. Yang keempat, saya pesan kepada pengelola
atau yang bertanggung jawab terhadap anak, baik itu orang tua, keluarga, maupun sekolahan, pondok pesantren, ini harus memperhatikan tentang kesehatan anak dengan memberi fasilitas yang baik. Kebersihannya ya. Air bersih setidaknya ya, air bersih itu harus dipikirkan. Kemudian sarana pemukiman di sini bisa rumah, kamar, tempat tidur, ya itu sangat penting. Jadi kita harus menghargai atau harus menghormati kesehatan anak-anak kita dengan cara memperbaiki hygiene anak dan sarana sanitasi lingkungan. Itu Dokter Ali. Oke. Itu jadi kalau misalnya udah kena skabies itu kulitnya bisa mulus lagi, Dok? Oh, bisa. Bisa. Kalau misalnya yang tadi udah kena garuk-garuk tadi gimana, Dok? Masih kadang-kadang ada hitam-hitam gitu dia apa? Kalau skabiesnya sendiri 100% sembuh bisa total. Okay, kecuali terjadi infeksi sekunder. Itu kadang-kadang terjadi hiperpigmentasi atau warna hitam pasca terjadinya luka inflamasi. Itu perlu waktu, mungkin beberapa bulan atau bahkan bisa sampai bertahun-tahun gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dokter dari saya. Seandainya misalnya ada teman kita yang anaknya baru pulang dari pondok nih, dia ketemu sama adiknya karena kangen rindu. Sebetulnya memang harusnya dia dipisahkan dulu karena kita pas lihat misalnya, duh ini kakak abis dari sekolah yang kemarin banyak skabiesnya nih, jangan peluk adik dulu atau gimana, Dok? Ya, jadi malam pertama dia masuk rumah kasih anti skabies seluruh badan langsung ya. Insya Allah besoknya udah bisa main sama adiknya. Ya mungkin belum aman belum aman ya. Karena yang mati pertama itu kuman yang dewasanya, tapi telurnya kan belum netes gitu. Nanti 3-4 hari kemudian telurnya baru netes di minggu atau 1 minggu berikutnya di apa namanya? Oh gitu, diaplikasikan lagi. Aplikasi lagi. Dan yang penting lagi diobservasi dalam 2 minggu ke depan adiknya keluarga di rumah ada yang gatal enggak? Oh gitu. Kalau gatal sekalian diobati. Ya, oke. Jangan nunggu banyak. Jadi waktu masih sedikit bisa diobati gitu. Oh jadi saya paham itu kenapa harus sampai 3 minggu 4 minggu karena yang pertama mak-maknya dulu sama bapaknya dulu yang mati. Kemudian yang remaja-remaja ini minggu keduanya itu baru mati. Tapi yang bayi-bayi ini telur yang baru telur minggu ketiga baru ketemu lagi. Jadi jangan cuma satu kali ada kemungkinan gagal ya, Dok, karena masih ada beranak pinaknya tadi ya. Oke deh, makasih banget ini Dokter Aris sudah berhasil saya culik dari Poli karena Dokter Aris juga masih ada pasien yang harus dilayani. Saya juga masih ada tadi ninggalin pasien. Saya tutup. Saya makasih banget atas kehadiran dan waktunya dokter. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman sahabat saya Jonegoro. Sampai jumpa di channel saya minggu depan lagi dengan topik yang lain lagi yang tentunya menarik. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.